Adik korban YTT, perempuan yang disekap dan dianiaya oleh kekasihnya, berlinang air mata saat menceritakan kondisi sang kakak. Melalui sambungan telepon, sang adik juga menceritakan kisah pilu sang kakak ke pengacara Hotman Paris. Terima kasih banyak udah mau membantu keluarga saya. Dengan adanya bantuan hukum gratis, adik korban berharap sang kakak mendapat keadilan. Saya juga di korban sampai nggak mengenali wajah kakak saya sendiri gitu, saking hancurnya bukit kepalanya tuh. Terus saya sebagai adik gitu nggak bisa ngejaga kakak perempuan saya gitu. Merasa gagal saya ngejaga kakak saya yang perempuan itu. Sungguh memilukan, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung disekap dan dianiaya oleh kekasihnya. Selama 3 tahun menghilang, keluarga akhirnya menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka dan nyaris kehilangan penglihatannya. Pelaku penganiayaan diduga merupakan kekasih korban. Keluarga pun mengaku kaget lantaran korban berpamitan kerja di Jakarta namun tak ada kabar sejak 3 tahun lalu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kondisi YTT, korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung, berangsur membaik. Meski masih lemah, korban bisa berbincang dengan pengacara kondang Hotman Paris melalui panggilan video yang menyatakan bahwa dirinya semangat dan ingin kembali berjualan online. Tim Inafis Polda Jawa Barat melakukan olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita Buddha di kawasan Cidunuk, Kabupaten Bandung. Polisi memasang garis polisi dengan jarak 3 meter dari kamar kos tempat kejadian perkara. Polisi lalu memeriksa kamar kos tersebut dan hingga saat ini Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan, masih diburu oleh polisi. Sebelumnya pemirsa, polisi menggeledah kamar kos yang diduga menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi memeriksa kamar kos yang diduga menjadi salah satu lokasi penyekapan dan juga polisi melakukan pemeriksaan sejumlah barang-barang yang ada di kamar kos tersebut serta memeriksa saksi penjaga kos. Cerita menyesakan disampaikan korban selama disekap dan disiksa selama 3 tahun. Rekaman percakapan ini disampaikan dalam sebuah podcast di media sosial. Dalam 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia disiksa lagi. Jadi saya kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dipukul sih. Aku sering dipukul. Pertama mata dulu yang dipukul. Terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali, ya itu juga ya kalau makan aku juga makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jatah mandi, karena aku nggak bisa lihat ya, jadi mau mandi gimana gitu kan. Kalau aku tuh kayak kejadian gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa ngantar lah ke dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Berdoa sama Allah, ya Allah gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan aku juga gitu, sekalipun dalam anget-angetnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan.
Sebelumnya, Gubernur Deddy Mulyadi membuat sayembara berhadiah Rp250 juta bagi warga yang menemukan Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta sebagai bentuk partisipasi saya. Pemirsa, seorang pria nyaris menjadi bulan-bulanan warga karena melakukan tindak asusila pada anak perempuan di bawah umur di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap warga saat kabur ke atas genteng warga. Sejumlah warga berusaha mengamankan seorang pria SR 51 tahun yang kabur dan naik ke atap rumah kontrakannya di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku panik karena warga emosi, hendak menghakiminya karena ketahuan melakukan tindakan asusila pada anak perempuan S, 12 tahun. Lu paksa kan? Pelaku yang berusaha melarikan diri lalu menjebol plafon kontrakannya, namun diketahui warga. Usai diamankan, pelaku lalu diinterogasi dan diketahui jika aksi bejatnya dilakukan saat kondisi sepi, di mana warga tengah melaksanakan sholat Jumat. Udah kabur, udah jauh itu, udah nggak dari situ itu ngumpet. Karena takut ketahuan mungkin dia ngumpetnya di loteng. Tapi itu udah jauh dari rumah dia, bukan dari tempat udah di sana. Pelaku lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk pendampingan dan kondisi mental. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ibu yang berboncengan motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di gang sempit di Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Keduanya diduga menjadi korban salah sasaran. Detik-detik aksi pelemparan bom molotov terhadap ibu dan anak yang berboncengan motor di gang sempit di kawasan Rawabadak Selatan terekam CCTV. Warga yang berada di lokasi langsung menolong korban. Ibu dan anak ini diduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang sedang duduk-duduk di lokasi kejadian. Karena pria yang diincarnya menjalin hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku. Akibat kejadian ini, korban terluka di kaki dan sepeda motornya pun rusak. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Pas lewat, pas sampai bangku itu ya, bangku yang ujung, totonya ada kayak lemparan ledakan gitu ya, bunyi ledakan di kuping kita, terus langsung api gede, langsung api gede kayak gitu. Terus apinya itu kena motor saya. Nah jadi saya kaget ya, namanya api gede gitu kan sampai kemana-mana, ya itu saya panik langsung nabrak tembok gitu, jatuh. Ibu posisi itu mau kemana, Bu? Dari rumah mau ke pasar.